ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bih. Kitabu ahkamin nikahi utawi iki iku kitab kang nerangaken pira-pira hukume nikah. Utawi iki iku kitab kang nerangaken pira-pira hukume nikah. Wa malan barang ya ta'allaku kang hubungan apa ma. Ya ta'allaku kang hubungan apa ma bihi kelawan nikah. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tulodo. Lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tulodo utawi dawuh wa ma yattasilu bihi lafat wa ma yattasilu bih. Maknane wa ma lan barang yattasilu kang tetemu apa ma bihi kelawan nikah. Bayane ma minal ahkami nyatane pira-pira hukum wal qadaya tegese pira-pira hukum. Ini wawuhnya ini termasuk bagian daripada atof tafsir. Berarti lafaz sebelum waw dan lafaz setelah waw itu memiliki makna yang sama. Wa hadhil kalimatu utawi ikilah kalimat iku sakitatun kang gugur. Iku sakitatun kang gugur mimba dinusakhil matni saking sebagiane pira-pira tulodone kitab matan. Saking pira-pira tulodone kitab matan. Wan nikahu utawi nikah iku yutlaku den ucapaken apa nikah lugatan ing dalem cara bahasa alad dhammi ing atase makna kumpul. Alad dhammi ing atase makna kumpul wal wat'i lan wati' wal aqdi lan akad. Wa yutlaku lan den ucapaken apa nikah. Lan den ucapaken apa nikah syar'an ing dalem cara syara'. Syar'an ing dalem cara syara' ala aqdin ing atase akad mustamilin kang mengku. Mustamilin kang mengku alal arkani ing atase pira-pira rukun. Alal arkani ing atase pira-pira rukun wasyuruti lan pira-pira syarat. Wasyuruti lan pira-pira syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikah wa ma yata'allaqu bih. Ini adalah
mungkin salah satu pembahasan yang ditunggu-tunggu itu. Semoga saja keinginan dan semangat kita terbesar itu bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga mengamalkan apa-apa yang ada dalam kitab ini. Artinya bab yang khusus sekarang. Kitab nikah ini merupakan rukun yang ketiga di antara rukun-rukunnya fikih. Karena rukunnya fikih itu banyak, di antaranya yang pertama adalah ruknul ibadah, yang kedua adalah ruknul muamalah, yang ketiga adalah ruknul faraid, kemudian yang keempat ini ruknun nikah. Ini menempati urutan yang ketiga gitu gitu. Karena faraid itu bagian daripada muamalah. Untuk muqaddimah sebelum kita masuk lebih dalam, pertama kami ingin menguraikan sedikit terkait masalah syarah daripada Fathul Qoribnya, yaitu Hasyiyah Al-Bajurinya. Di sini disebutkan wa innama qaddimul ibadati li'annaha ahammu li ta'alluqiha billahi ta'ala. Dalam Fathul Qorib itu ulama khususnya gitu dan umumnya dalam seluruh babakan fikih, dalam kitab-kitab fikih, ulama menempatkan bab ibadah itu di urutan pertama, termasuk bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, itu ada di urutan pertama. Li'annaha ahamu, karena persoalan ibadah itu termasuk persoalan yang paling penting untuk dipelajari pertama. Kenapa? Lita'alluqiha billahi ta'ala, karena ibadah itu berhubungan kelaban Gusti Allah. Apapun yang berhubungan dengan Allah harus muqaddam, didahulukan. Kemudian yang kedua, babakan yang kedua di situ diisi oleh ulama dengan bab muamalat, yaitu transaksi. Kenapa? Li'annal ihtiyaja ilaiha asyaddu minal ihtiyaji li ghairiha, karena kebutuhan mayoritas manusia itu jauh lebih besar mengarah kepada muamalah dibandingkan kepada selain muamalah. Hidup itu butuh uang, ya kan? Hidup itu butuh makan, dan makan bisa dihasilkan dengan dapat uang. Uang bisa dihasilkan dengan muamalah. Karena tanpa uang, tanpa makan, manusia tidak akan bisa bertransaksi. Oleh karenanya ini, karena meninjau kebutuhan manusia jauh lebih besar, ini diletakkan di urutan nomor 2. Kenapa kodak yang pertama? Karena ini urusan duniawiyah. Yang pertama itu murni ibadah yang mengarah pada ukhrawiyah. Kemudian wa wassatul faraid lil isyarati ila adlaha nisful ilmi kama fil hadis. Ulama menempatkan di posisi tengah, yaitu sebuah ilmu tentang faraid. Kenapa? Karena ilmu faraid kata dulu itu termasuk nisful ilmi, atau separuh dari ilmu. Separuh itu kan 50, berarti di tengah. Itu sebagaimana yang ada dalam keterangan di hadis. Summan nikah. Lah sekarang masuk dalam bab nikah. Nikah itu menempati posisi setelah muamalah. Alasannya li'annahu idza tammat syahwatul batni yahtaju li syahwatil farji. Karena ketika manusia itu sudah menyempurnakan keinginan-keinginan syahwat perutnya, maka satu saat keinginan itu akan menjalar kepada syahwat farjinya. Orang nikah makan beda kata-kata.
orang odik nikah sibuk mentak urusan tabu ki bebener tabu. Orang ni kemelepon kenyang, syahwat perut sudah terpenuhi, maka di situ akan menjalar syahwat tersebut ke bawah perut, yaitu farji. Farji ini adalah inti pembahasan dalam bab apa? Dalam bab nikah. Sehingga posisi nikah itu urutannya setelah bab muamalah. Summal jinayat, setelah bab nikah nanti akan dilanjut dengan bab jinayat. Jinayat itu adalah bab yang membahas tentang kriminal. Kenapa? Li'annal ghalibah annal jinayata tahsulu ba'da istifa'i syahwatayil batni wal farji. Karena rata-rata kriminal yang terjadi itu setelah manusia menunaikan syahwat perut dan syahwat farji. Orang nikah ngelampain kriminal atau melakukan satu kasus di situ karena berdasarkan syahwat perutnya sudah terpenuhi. Akhirnya tambah bergairah, tambah emosional orangnya. Setelah syahwat perut terpenuhi maka dilanjut dengan syahwat farji. Maka tidak sedikit kasus yang berada di negara kita itu semua pasti berhubungan dengan urusan perut dan urusan farji. Begini benten. Kalau tidak masalah uang, masalah makan atau masalah kelamin, yakni pemerkosaan dan seterusnya. Nah ini bab jinayat berada di urutan setelah babun nikah. Lah setelah babul jinayah itu sudah dipasang, maka nanti akan dilanjut dengan babul aqdiyah wasyahadah. Kenapa kok di situ dilanjut dengan dua bab ini? Li'annal insana idza waqa'at minhul jinayah rafa'uhu lil qadi wahtaju lisyahadati alaih. Karena nanti ketika kriminal itu sudah terjadi, maka pasti otomatis manusia itu akan melaporkan kriminalitas tadi kepada Pak Qadi. Sehingga ada bab qadiyat atau aqdiyah. Ketika melapor kepada Pak Qadi tentunya dibutuhkan yang namanya persaksian ini yang disebut dengan bab syahadat. Kemudian yang terakhir summa khatamu bil idki raja'an. Ulama mengakhirkan bab dalam fikih itu dengan bab al-idku, yaitu memerdekakan. Itu tujuannya raja'an, mengharap ayyuhtimallahu lahum bil idki minan nar, supaya mudah-mudahan Allah juga menutup hidup kita nanti dengan janji dimerdekakan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Jadi tidak sembarang ulama itu menyusun beberapa bab dalam fikih. Semua itu berdasarkan kehidupan. Semua itu berdasarkan kehidupan. Diambil yang paling penting dulu, baru yang agak penting dan tidak terlalu penting, baru yang terakhir nanti memohon tafwid kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah agar supaya hidup kita diakhiri dengan husnul khotimah atau terbebas dari api neraka. Makanya etotop kelaban bab al-idku, yaitu memerdekakan. Terus nikah itu termasuk minas syara'i'il qadimah. Nikah ini bukan syariat baru, artinya bukan syariat yang muncul dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan. Jadi nikah itu syariat min ladun Adam alaihi salam. Mulai dari bapak kita Nabi Adam dulu sudah ada pernikahan, yaitu bersama siapa? Sayyidatuna Hawa. Bukan pada era Nabi Muhammad saja, tapi sebelum jauh daripada itu, yakni manusia pertama bapak kita semua Nabi Adam itu sudah ada syariat nikah. Wastamar
hatta fil jannah, dan syariat nikah ini terus menerus sampai nanti pada akhirnya manusia masuk semua ke dalam surga, khususon orang-orang mukminin maksudnya. Nanti di surga itu juga ada pernikahan, longguan. Jadi orang nikah men etunya nikah pun oleh reng bini retin misalkan, atau bese bini oleh laki ganteng. Pas amalan etunya nikah mapan, kelakuan mapan, nanti masuk ke surga masih punya kesempatan untuk nikah kedua kalinya. Ini yang di dunia masih nikah satu kali. Arapah debuna sebagian ulama orang nikah men akabin karo kuning sitom. Aji tanda orang ini katakoan. Apa buktinya? Karena dalam Quran memang nyata. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, men sampean pancen tako untuk tak bisa berbuat adil, maka fawahidatan, satu saja. Berarti orang-orang seakabin bini ni kurositong nikah orang takoan. Tapi jangan jadikan dalil ini untuk menikah kedua kalinya. Walaupun toh secara hakikatnya poligami itu halal gitu. Pun jangan dilanjut fa innahu yajuzu lil insani an-nikahu fil jannah. Jadi boleh nanti ketika manusia di surga itu boleh melakukan nikah. Menikah itu boleh. Walau lima harimihi, walaupun nikah di surga itu bersama dengan mahramnya. Nah ini keistimewaan surga, beda dengan dunia. Kalau dunia itu terbatas, kita itu mencintai atau menikahi orang yang kita cinta itu harus di luar mahram. Tapi kalau di surga itu bebas, mahram itu bisa dinikahi kecuali ada dua mahram. Pertama al-usul, ibunya sendiri jangan dinikah, artinya tidak boleh dinikah. Wal furu, anaknya, anak kandungnya itu tidak boleh dinikah. Untuk selain dari dua orang ini, al-usul wal furu, semuanya halal. Los itu di surga. Nyaman tak nyaman? Termasuk surga kepiring jadi kan. Kemudian wa faidatuhu, faidah daripada nikah itu apa? Kita harus tahu apa gunanya ada nikah itu. Di sini disebutkan faidah nikah di dunia yaitu hifdun nasli, untuk menjaga keturunan kita, agar supaya keturunan itu bisa intisab atau nasabnya nyambung kepada orang tua. Karena tanpa nikah untuk mengeluarkan atau melahirkan atau membuat anak atau memproduksi anak itu bisa, cuma nasab yang terputus. Jadi hifdun nasl itu maksudnya melindungi nasab sang anak kepada sang bapak. Itu faidah yang pertama. Yang kedua, wa tafrigu ma yadurru habsuhu minal maniyyi, mengkosongkan sesuatu yang bahaya jika itu disimpan. Apa itu mani? Jadi mani itu kalau disimpan nganggur gitu, itu bahaya. Ini kedawun ulama, bukan saya yang ngomong. Faidah nikah itu untuk mengeluarkan mani pada tempatnya. Pahami? Mengeluarkan mani pada tempatnya, tempat yang dilegalkan oleh syariat, yaitu farjinya seorang istri. Dah ongguan karena itu kalau udah dikeluarkan itu madorot itu. Makanya poncokop umur, biaya nikah sudah ada keinginan untuk nikah cepat-cepat, sudah ketemu pasangan yang cocok, saling cinta, tidak perlu istihoroh, langsung. Istihoroh itu khusus buat orang yang masih ada keraguan atau orang yang belum ada kemantapan. Ingatin, istihoroh itu buat orang yang cari pasangan masih bingung, belum ada kemantapan. Pokok sampean ketemuan ben orang bini selake atau bese bini ketemuan ben orang laki saling cocok,
saling cinta, saling sir, wis ndak usah pakai lama, langsung tancap gas entar ke KUA nikah, gitu ya. Itu menjadi hal yang paling membahagiakan nantinya, karena sudah aman dari ancaman syariat. Itu beberapa faidah nikah. Kemudian berikutnya faidah diadakan nikah itu istifa'ul ladzati wat tamattu, untuk menunaikan kelezatan-kelezatan dan kesenangan dalam hidup. Hidup itu masya Allah ki bungana odik bi tibian bi bungana odik beda pereng itu jelas beda kan. Beda, maka Nabi Adam itu beri bareng sareng Allah agar menyempurnakan kebahagiaan hidupnya. Karena senang jika sendirian itu kurang nikmat memang, tapi senang jika itu kebersamaan maka itu nikmat. Apa boleh selaki senang, sebini norok senang, tambah senang. Masya Allah, wa hadhihi allati tabqa fil jannah, kelezatan-kelezatan yang semacam ini atau faidah-faidah tadi itu tetap berlaku nanti di surga. Artinya ya pakun orang nikah butuh untuk tamattu, bersenang-senang, bercumbu mesra dengan zauj atau pasangan. Itu nanti di surga juga sama, dan semuanya serba nikmat kalau di surga. Terus fadilah atau keutamaan nikah itu bagaimana? Di situ dalam ayat Quran itu jelas ki. In takunu iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Keutamaan nikah itu bisa membuat kaya orang yang jomblo, yang sebelumnya bujang, dia itu tidak punya pasangan, sebab nikah dia akan menjadi lancar rezekinya. Jadi nak kana mengocak tako akabin gara-gara tako tak bisa biayain, itu berarti tidak tahu faidahnya nikah dan fadilahnya nikah. Nikah itu bukan menyulitkan tapi menggampangkan, bukan menyusahkan tapi membahagiakan. Itu nikah. Memang yang dijanjikan Allah, iyakunu fuqara, jika kalian itu termasuk orang-orang fakir melarat, maka dengan sebab nikah yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan membuat orang tersebut itu kaya karena anugerah dari Allah. Makanya ada usah ragu-ragu ki, sedeng-kadeng nak kana nikah akabina ki nanti diri itu betul-betul siap. Engkau melakuh kita bisa menghasilkan sekian, saya tidak akan nikah. Saya kalau hati belum tertata gak akan nikah. Lah nikah itu adalah ibadah. Ingat nikah itu ibadah. Kalau kita beralasan belum siap karena diri kita belum jadi orang baik atau hati kita belum tertata, gampang emosi, dengan berjalannya hubungan di dalam pernikahan itu bisa terbenahi secara sendirinya. Mangkan pasangan itu saling melengkapi. Man orang laki ni kebelisan berarti itu pelajaran bagi sang istri untuk supaya bersabar. Itu saling melengkapi suami istri itu, bukan saling menyalahkan. Ini salah satu fadilah daripada nikah. Nikah itu tidak akan meruat. Yang meruat itu ketika pasangan masing-masing dari keduanya itu mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Sehingga yang satu meyakini harus pergi ke utara, yang satu meyakini harus ke selatan, yang satu berkomitmen harus ke barat, yang satu harus ke timur, sehingga saling bertolak belakang. Keduanya terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan kesusahan dalam rumah tangga. Kemudian wal aslu fihi, dasar disyariatkannya pernikahan itu berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama dari Alkitab, yakni Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis Rasulullah, kemudian ijma'ul ummah, kesepakatan
para ulama. Yang pertama dari Al-Quran yang mengisyarahkan bahwa syariat itu menyuruh kita untuk nikah, yaitu ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Dalam ayat itu kita diperintahkan untuk nikah sareng Allah. Fankihu, nikahlah. Dengan siapa? Ma taba, manusia yang top. Toba itu maknanya top, berarti keren, bagus. Ai inda syar'i, orang bini semapan. Jadi nikah itu berarti tidak sembarangan, harus juga milih-milih juga, harus istikharah, harus berpikir sebelum bertindak. Karena istri atau suami itu teman selama-lamanya, atau apa yang rengce benegara rewang saklawase, teman selama-lamanya. Kalau itu teman, maka resikonya kalau kita salah memilih. Karena kata kemarin al mukhalatatu mu'assirah, percampuran itu bisa mempengaruhi. Atau al mujawarah mu'assirah, orang yang bersandingan itu bisa mempengaruhi kepada satunya. Pasangan kita buruk, khawatirnya kita juga ikut buruk dan seterusnya. Jadi di situ kita diperintah fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahlah dengan seorang perempuan yang baik. Masna, dua boleh. Ini pilihan pertama dari Quran, memang dua. Masna dua, wa sulasah tiga, wa ruba atau empat. Tapi ini ada catatan, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau sampean itu termasuk orang yang takut untuk tidak adil, fa wahidatan, maka satu saja. Ini satu, ini pilihan terakhir di Quran. Tapi orang banyak semelek yang terakhir gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam ayat Quran juga disebutkan wa ankihul ayyama minkum, nikahlah kalian semua orang-orang yang bujang, nikahlah terhadap orang-orang yang masih belum punya pasangan. Karena al-ayyama itu menurut sebagian mufassir itu man laisa lahu zaujun, atau man la zauja lahu, orang yang masih belum punya pasangan. Bikron kana au sayyiban, baik orang tersebut statusnya perawan atau janda. Artinya kita diperintah untuk nikah dengan orang yang tidak punya pasangan. Jangan nikah dengan istri orang atau suami orang. Ini larangan pelakor dan senior. Senang istri orang dan perebut lagi orang. Ini fankihul ayyama minkum. Kemudian dari yang kedua adalah berdasarkan hadis Gusti Nabi, yaitu tanakahu takassaru fa inni mubahim bikum al-umama yaumal qiyamah. Nabi memerintahkan kita untuk nikah, dan Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak nasal atau keturunan. Man akabai anak pubuannya anak, ini kata Nabi. Kenapa? Nabi itu nanti di yaumil qiyamah mubahin, dia itu bangga dengan dirinya. Bangga Nabi itu melihat umat yang jutaan umat, begitu banyak umat Nabi Muhammad dibandingkan umat sebelumnya. Nah, sehingga salah satu niatan nikah itu adalah li ajlin nasli, untuk memperbanyak keturunan yang nanti akan membantu perjuangan Rasulullah. Kemudian dawuh Nabi yang berikutnya dalam Quran, dalam hadisnya di situ, man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati. Barang siapa yang cinta terhadap tindak lampah saya atau fitrah saya, maka falyastanna, buatlah satu kelakuan atau satu kesunnahan bi sunnati, dengan mengikuti sunnahku. Wa min sunnatin nikah, dan termasuk daripada sunnah saya yaitu pernikahan. Terus
Rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam nikah itu ada 5. Kengain, salah satu tidak boleh hilang, 5 itu harus ada. Yang pertama harus ada zauj, seorang suami. Jadi menkabin pas tadi lagi mosok iku cak kabin kena. Nikah kalau udah ada suami mosok dikatakan nikah. Kemudian yang kedua zaujah, istri harus ada. Itu syarat sahnya nikah atau rukun yang tidak boleh dihilangkan. Kemudian waliyun, wali daripada istri. Kemudian di situ wasyahidani, 2 orang saksi, dan yang terakhir harus ada segot yang menunjukkan tentang akad tersebut mengarah kepada pernikahan. Kemudian wa ma yata'allaqu bihi wa fi ba'din nusahi wa ma yattasilu bih minal ahkami wal qadaya. Kitab ini sudah selesai mukaddimahnya. Kitab ini nanti yang dijelaskan bukan hanya masalah-masalah nikah saja, bukan hanya hukum-hukum saja, melainkan hal-hal yang ada kaitan dengan bab nikah ini. Termasuk salah satunya adalah min sihhatin wa fasadin, hasahnya nikah, haramnya nikah, halalnya nikah, fasad atau rusaknya nikah, itu nanti akan dibahas. Menurut sebagian ulama yang dimaksud wa ma yata'allaqu bih itu adalah hal-hal yang nanti akan dijelaskan dalam bab nikah sampai dalam bab selanjutnya. Itu semua akan berkaitan dengan nikah. Dan kemudian takrif dan definisi nikah. Nikah itu secara bahasa adalah bimakna dhammi wal wad'i wal aqdi. Ada 3 macam. Nikah secara bahasa bisa dikatakan perkumpulan, domun. Makanya dalam kalam orang Arab itu ada tanakahat al-asjar. Itu pakai lafaz tanakahat, pakai lafaz yang mustaq dari madi nakaha, ya kan? Atau dari masdar nikah. Itu maknanya bukan akad, atau maknanya bukan kawin yang seperti kita ketahui. Tapi maknanya tanakahatil asjar itu pohon-pohon saling berkumpul atau saling berdempet-dempetan. Karena domun itu adalah kumpul tapi nemplek. Itu domun. Beda dengan jam'un. Kalau jam'un pokoknya kumpul dalam satu tempat walaupun tidak nemplek. Paham ya? Itu bedanya. Kemudian ada juga yang mengatakan secara bahasa akad itu nikah itu bermakna wate. Wate itu ya hubungan intim itu. Wate itu adalah ya jima. Pokok kok ada nanti sesuatu, entah itu hewan yang melakukan hubungan intim terhadap hewan yang lain, maka itu bisa dikatakan nikah. Ai lugotan secara bahasa. Kemudian secara syarak, nikah itu adalah yutlaku syar'an ala aqdin mustamilin alal arkan wasyurut, yaitu satu akad yang mencakup beberapa rukun dan beberapa syarat. Berarti tidak semua akad itu dikatakan nikah, harus memuat beberapa rukun dan syarat. Pon ini seputar mukaddimah masalah bab nikah. Semoga kebelakangnya itu kita diberikan kefahaman parengen gampang dalam mahamin pon. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.